Ngana L Podcast. Halo, ketemu lagi di podcast Ngana L bersama Ray dan Dion. Tapi hari ini kita nggak cuma berdua, kita ada teman-teman yang satu orang yang biasanya sudah pernah kita ajak beberapa kali, yaitu Ray DeMarco. Salam luar biasa. Nah, di sini Ray DeMarco ngajak teman dua orang cewek-cewek sosialita. Perkenalkan dulu namanya siapa aja. Hai, Echa di sini. Oh hai, aku Yunita. Echa dan Yunita. Nah, di sini kita hari ini mau bahas soal ghosting. Tahu nggak ghosting itu apa? Tahu dong? Apa ghosting? Gini deh. Yang kalian pikirkan ketika mendengar kata ghosting itu apa? Ghosting ya menurut aku. Kalau ghosting tuh kayak kita tuh ngedeketin orang tapi seenaknya sendiri gitu. Kayak ya semaunya aja, kadang hilang, kadang enggak. Ya, tapi bukannya yang selalu ada itu kadang membosankan. Itu gimana dong? Ya benar. Berarti kalian setuju nggak sih kalau ketemu cowok kemudian dia tuh ghosting, itu setuju nggak? Enggak sih kalau aku. Nggak suka ya? Kenapa? Iya, Kenapa lebih nggak kayak suka? gini loh, kayak aku sih lebih melihatnya kayak nggak ngehargain sesama aja. Kayak misalkan kalau kamu emang nggak suka, ya udah bilang nggak suka gitu, daripada kamu tiba-tiba dateng ada perlunya tiba-tiba pergi gitu. Kan nggak enak banget ya. Kadang ada, kadang enggak Yes, gitu. menurut aku kayak gitu sih, itu kayak lebih nggak ngehargain orang aja. Jadi kalau suka harus selalu ada. Nggak juga, maksudnya mending kalau ghosting kan kayak dia tiba-tiba bikin, biasanya yang terjadi tuh dia datang bikin baper gitu kan, baper set, tiba-tiba udah ceweknya baper tuh hilang gitu kan. Mending lo kalau bilang nggak suka, nggak usah, harus langsung pergi aja gitu loh, nggak usah tiba-tiba. Nggak usah bikin cewek baper terus kemudian Ya, ditinggal betul. gitu ya. Banyak. Sakitnya di belakang ya. Oh iya bener banget itu. Apa ya? Boleh mas. Jadi sebenarnya ghosting ini udah pernah aku bahas sama Dion. Cuma waktu itu kita berdua cowok-cowok doang. Nah, ini ada cewek-cewek yang bakal ngebenerin, benar nggak sih menurut kita ghosting itu apa? Waktu itu kita bilang ghosting itu hal yang wajar. Karena kan kita nggak setiap orang yang kita harus chat itu harus kita maintain terus. Kadang kita ada yang nggak cocok juga kita tinggal. Setuju nggak? Bener sih menurutku. Karena kalau aku sendiri nih ya, kalau ngedeketin cowok, nggak mesti aku cocok sama cowok itu. Mungkin cowoknya aja yang lebih kebaper sama aku, jadi dia nyangkanya aku ngeghosting dia. Padahal aku tuh ya non friendly emang kayak gitu. Cuma kalau orang baper sama aku ya kan aku nggak tahu. Berarti yang salah dia dong, baper kan? Berarti yang salah dia. Bukan kita kalau kenal orang baru itu kan pasti berusaha untuk bersikap ramah gitu kan, open, terus mungkin sopan gitu ke dia. Tapi ketika dia baper, terus kita ngerasa kayaknya kita nggak cocok dan mungkin lebih cocok sebagai teman gitu, kita dibilangnya ghosting gitu. Padahal enggak, di awal itu kita cuma memulai proses PDKT itu, pengen kenal dia kayak apa, pengen tahu kayak apa. Kita pergi itu bukan pergi karena kita benci atau gimana, enggak, tapi atau sengaja buat pergi, tapi ya lebih kayak jaga jarak mungkin ya, maintenance itu tetap pertemanan gitu. Jadi menurutku sih ghosting itu, atau kalian punya pengalaman nggak entah di ghostingin atau orang bilang kalian kamu nggak ghostingin aku sih, punya pengalaman kayak gitu nggak? Dua-duanya pasti pernah, ya kan ya. Kayak contohnya aku pernah di ghostingin sama cowok nih. Cuma aku mikirnya nggak terlalu kebawa perasaan, kayak aku langsung ngomong, kenapa sih kamu kok tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ada, nggak kayak gitu sih. Soalnya aku mikirnya realistis aja, kayak oh mungkin dia tuh masa perkenalan aja sama aku, cocok apa enggak. Lagian aku juga kan punya pemikiran yang sama kayak gitu. Sakit hati nggak waktu kayak gitu? Sakit hatinya pasti ada, cuma bikinnya realistis aja lah. Mungkin dia masih pengen mengenal aku, mungkin dia nggak cocok sama aku, dan aku juga sama sih kayak gitu. Benci nggak sama dia kalau suatu saat ketemu gitu? Enggak juga. Ya biasa aja. Enggak, Ya? karena memang kan belum terlalu dalam juga kan. Iya, Jadi iya. kan biasa lah. Berarti kalau suatu saat dia balik masih ada kesempatan dong? Ya tergantung sih. Tergantung apa dulu? Tergantung Keadaan saat itu, perasaan saat itu, atau gimana nih? kita juga sih harusnya kayak minta kepastian juga sih.
Kali-kali kita juga harus minta penjelasan dia. Lu datang sama gua tuh mau ngapain sih? Oh gitu. Mau serius sama pacaran apa mau temenan doang? Mending kayak gitu. Jadi udah gak ada kata-kata ghosting atau kayak apa. Iya. Jadi di awal itu langsung palak duluan. Lu mau apa lu? Niat nggak lu? Bener. Kalau usah niat nggak kesini jadi tukang parkir aja lo kalau cuma mau deket bentar terus. Ya. Mungkin yang nyakitin itu kalau seolah-olah dari awal kayak kelihatan serius gitu ya. Tapi Jadi tahu-tahu mau, hubungan serius, apalagi mau ketemu orang tua lah, mau dinikahin dan lain-lain gitu kan. Janji-janji manis gitu, gue ngilang gitu. Nah, Itu gimana? Betul. Jadi aku tuh ada pengalaman sih kalau yang seperti yang kamu bilang. Nah, Jadi udah sampai ke rumah orang tua juga. Udah ketemu sama orang tua? Udah. Oke. Terus tiba-tiba nggak tahu nggak ada angin nggak ada hujan, hilang dong. Dia shock dong. Ya, nih bocah kenapa gitu kan. Ternyata seperti yang aku bilang tadi di awal, perkuat pusat, berbanyak cabang. Ya mungkin kayak gitulah posisi aku saat itu. Ya udah dari situ aku belajar bahwa oh ya udahlah, ternyata nggak semua orang tuh seperti apa yang kita ekspektasikan. Ya, tapi pusatnya ada nggak? Kalau pusatnya nggak ada, apa? Iya, kalau aku nggak ada pusatnya, say. Kalau dia ada pusatnya. Setelah diteliti ya kan, ditelusuri. Iya betul ya, istilahnya begitulah. Ahli banget tuh cewek itu. Akhirnya ketemu, oh ternyata gitu, ya udahlah. Rasa sakit ada, cuma dari situ kita harus belajar. Makanya sekarang ya gitulah, lebih selektif, gitu. Lebih harus pintar ngebaca, oh nih orang tuh kayak gini, oh nih orang tuh kayak gini ya teman-teman. Ya udah, jadi kita ngikutin alurnya dia aja. Tapi kamu pernah kan ada di posisi dimana kamu melakukan hal yang sama seorang cowok? Sejauh ini nggak ada. Oh nggak ada kamu? Nggak Oh ada. baik. Jadi kayak semua cowok itu temenan gitu, kita berteman gitu aja. Lu serius ketemu gua gitu? ada nggak yang protes kok kamu ghosting aku? Nggak ada, karena aku nggak ghosting emang. Dia nih yang banyak nih pasti. Aku nggak pernah ghosting, serius. Jadi kalau memang ya udah chat, oke, dibalas satu-satu sampai capek kadang. Capek, tapi tetap dibalas. Dibalas. Hebat ya. Karena gini, kita nggak pernah tahu ya, maksudnya orang tersebut itu akan memberikan efek apa ke kita gitu. Seperti yang saya bilang ke kamu ya, orang itu pasti akan ngasih kita pelajaran hidup, ilmu, itu yang hal yang paling mahal buat aku. Dari situ nanti banyak orang tuh banyak rezekinya, dari situlah nanti akan terbuka rezeki kita di dunia. Lebih aku maintenance ini lah. Social circle. Yes, social circle. Cuma repotnya mungkin kalau ketemu sama yang baperan. Iya, ada kalau yang baperan ada. Cuman aku udah sering negesin banget gitu, jangan baper sama aku. Ini bahaya, pasti aku nggak bisa kayak gitu. Dengan kalimat yang sopan, nggak nyakitin gitu. Karena nggak pernah tahu sisi jahatnya orang kan. Dion ada mau nambahin? Kalau aku orangnya open relationship. Jadi nggak Gimana tuh? ya, kalau selama kamu sama aku ya kamu sama aku. Kalau ya di luar kamu mau Sama yang lain bebas. sama yang lain bebas. Luar biasa, bagus. Cuman kan pada prakteknya mungkin kelihatannya aneh ya. Cuman pada prakteknya banyak yang setia kok. Oh iya sih. Jadi semakin dibebasin gitu, makin setia ya. Iya, cewek ya. Aku nggak ngomong gitu loh ya, sampean loh ya. Iya. Pada dasarnya cewek itu nggak suka dikekang dan dia nggak suka ngekang. Karena apa ya, aku sendiri juga gitu, aku nggak suka dibatasin gerakku karena kita setiap orang punya ruang gerak sendiri. Kayak aku sama kamu nih, kamu punya ruang gerak A, aku juga punya ruang gerak A, dan kita tuh punya jalan yang beda gitu, nggak bisa dibikin sama. Kamu harus ikutin apa kata tuh lah, kamu siapa gitu loh, kita ini hidup di negara apa kok kamu diktator sekali dengan saya gitu. Mungkin Mbak Bucin punya pendapat lain. Gimana tuh? Kamu gimana? Kalau misalkan dalam satu hubungan tuh kamu lebih memilih saling membebaskan, ya nggak apa-apa kamu bergaul sama ini aku juga, atau nggak boleh, kamu punya aku nggak boleh ngomongin, aku juga nggak bakal apa-ngapain kok, nggak bakal jalan sama ini, nggak bakal deket sama ini gitu. Kalau kamu di tipe yang mana? Kalau aku di tipe yang bebas sih, tapi ya tahu aturan aja, tahu batas kayak gitu. Bebas tapi dengan aturan. Yes, Aturan seperti apa? Ya contohnya aku sih nggak masalah ya, kayak cowokku tuh punya teman-teman cewek banyak misalkan, aku nggak masalah, cuma dia tahu batasannya lah. Kayak misalkan nongkrong, oke, just nongkrong.
dugem nggak apa-apa dugem, tapi pulang tetap balik, lo nggak boleh sama cewek itu, nggak boleh sama teman lu. Itulah batasan sederhananya kayak gitu. Ntar balik-balik bungkus. Ya itu kurang ajar. Betul. Karena gini, kita tuh sekarang hidup di budaya yang sudah tidak timur 100% ya. Ya nggak sih, bener nggak? Kita hidup di budaya yang nggak timur 100%. Nah, kayak misalkan pacaran nih, ada juga yang kita bisa dikatakan hidup bersama gitu kan banyak. Oh banyak. Kebebasan dalam arti gini, kita memang hidup bersama. Kita kan balik ke rumah gitu kan. Cuma di luar tuh kita punya aturannya juga gitu kan. Misalkan kamu nggak apa-apa punya teman cowok, tapi jangan sampai kamu gitulah kamu Berbuat yang lebih. Iya, berbuat seperti yang kita lakukan gitu. Apa yang kita lakukan? Nah, istilahnya aturannya jelas gitu loh. Monopoli saya. Jadi aturannya udah jelas gitu loh. Jadi nggak abu-abu. Hubungan pertemanan jadi lebih jelas. Kita mau main-main juga, oh aku punya cewek nih di sana nih. Padahal kita juga kalau udah hidup bersama nih, kita hidup bersama itu pasti ada jenjang lagi yang di atasnya kita hubungan kita sekarang. Jadi tetap balik ke bebas tapi punya aturan. Dan aturannya jelas. Apa? Ya kamu pulang, intinya mau kamu balik kemana pun pulang. Yang penting kemanapun kamu main, pulangnya harus tetap ke aku gitu. Jadi makin lama pacaran aturannya makin nambah gitu nggak? Enggak sih, sejauh ini. Udah dipatenkan di awal ya. Enggak, karena di awal udah kita komitnya itu. Apa yang disetujui ya udah itu, karena gimana ya? Kalau cowok tuh semakin dikasih banyak peraturan, makin ini saya makin kayak ular. Banyak ribetnya, pusing deh. Ya bisa berowat kemana-mana ya. Kepalanya ular bisa jadi 15 tuh nanti. Iya. Dan kalau cowoknya terlalu nurut juga udah nggak menarik lagi. Iya gitu sih. Tapi kalau cowok terlalu nurut nggak baik loh. Terlalu nurut? Terlalu nurut itu nggak baik. Kenapa? Karena gini, pada dasarnya perempuan itu nggak akan pernah bisa di atas laki-laki. Dan seharusnya perempuan yang menurut ke laki-laki. Karena apa, laki-laki adalah imam. Kita balik lagi ke akidah ya, kita ngomongin sedikit akidahnya seperti itu di agama aku, tapi kalau agama yang lain aku nggak tahu ya. Jadi cewek itu nggak boleh super di atas cowok. Paham nggak maksud aku? Dalam hal apapun sih menurut aku. Kalau mendampingi it's okay, karena kan kita bagian dari cowok ya, bagian terlalu sebenarnya. Cewek nggak boleh di atas, nggak boleh lebih di atasnya cowok, dan nggak boleh terlalu di bawahnya cowok. tapi kadang cewek minta di atas. Maksudnya Ya aku. Apa tuh? Di atas apa? Di enggak, atas maksudnya kursi. cewek itu kadang ini apa namanya? Ya aku tuh pingin pendidikannya tuh lebih tinggi biar bisa punya nilai di mata cowok. Jadi kadang itu pingin di atas. Dia memang ada kalinya seperti itu, tapi harus nyadarin lagi balik. Kalau kita misalkan kita sama pasangan kita nih harus balik lagi kayak gitu, nggak boleh kayak pendapat gitu ya. Ego jangan terlalu main, logika lah yang main, karena kan kadang cowok itu dia punya ego dan main logika juga kan, susah kalau kayak gitu. Makanya gimana caranya? Berarti ini maksud kamu ini kalau aku arti ini berarti gini, cewek boleh di atas tapi tetap ikuti aturan cowok. Iya betul. Kayak gitulah. Tetap cowok yang gratis. Iya, tetap cowok yang mimpin gitu kan, kita nggak mungkin jadi pemimpin cuy. Iya, dapat yang mimpin Iya, gitu. dong. Benar. Tapi boleh di atas berarti ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Kadang minta mereka di atas. Kemudian siapa tuh Iya nanti. Dari segi pendidikan gitu mungkin mereka itu pinginnya di atas cowok. Iya, mungkin sebagian. Itu cewek-cewek yang sudah terblind dengan emansipasi wanita tadi, sampai dia melupakan apa yang seharusnya. Banyak suka di atas atau di bawah? Di atas lah. Oh di atas. Itu apa mbak? Berarti dia ini cewek yang mandiri. Iya, mandiri banget. Aku nggak pernah menyusahin cowokku. Cowokku meskipun cowok lagi di bawah, aku tetap di atas, nggak apa-apa. Santai ya. Santai. Nggak apa-apa capek ya. Nggak apa-apa capek. Oh iya berarti dia memang tipe yang mau bekerja keras demi kebahagiaan hubungan itu. Gitu. Yang penting sama-sama bahagia lah. Oh iya.
Mungkin kalau misalkan penghasilannya lebih tinggi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cowoknya yang penting Yang penting cowoknya tahu diri, udah. tahu diri. Udah mintanya di bawah terus nggak tahu diri. Nggak tahu diri lagi. Iya kan? 3 menit selesai. Udah gue yang capek gerak-gerak sana ke sini. Gue belum minum nih. Oke, balik lagi ke ghosting. Gimana caranya supaya kita nggak terlalu resah ketika di ghosting sama lawan jenis? Ya itu, Terlalu kepikiran. ya pikirnya nggak usah terlalu baper lah jadi orang. Pikir realistis aja lah gitu. Jangan terlalu kebawa perasaan. Ya pikir aja lah kayak kalau kita nggak cocok sama orang ya kayak mau gimana lagi. Ya udah sih. Biasa aja kalau aku. Belum tentu juga dia itu ditakdirin atau digariskan sama kita gitu ya. Kalau aku sih mikirnya kan cewek nih, apalagi yang cantik kayak kalian kan. Itu cowok yang ngechat biasanya banyak banget. Iya. Jadi banyak nggak? Banyak. Oh, banyak, oh dia jujur. Gak banyak aku. Oh kamu nggak Gak banyak? banyak sih. Jadi aku mikirnya kalau misalkan di ghosting, ya itu wajar kan. Banyak cowok yang ngechat. Mungkin chatku kurang menarik kah, atau kurang cocok apa. Satu ghosting 9 nggak ada. Ya balas chatnya. Terus supaya kita nggak di ghosting sama cewek itu gimana dong? Harus gimana? Kayak apa ya? Biasanya cowok yang kalian ghosting itu cowok yang seperti apa sih? Aku nggak ada pengalaman ghosting ya. Mengghosting ya. Jadi silakan tanya Iya. pengalaman aja. Apa sih yang bikin kamu kayak gini? Kamu dekat nih sama cowok terus ingin kenal dia, tiba-tiba hal apa sih yang bikin kamu tuh kayak turn off gitu loh, tiba-tiba kayak ngerasa wah aku kayaknya hilang aja lah gitu, males sama cowok ini. Apa sih? Pertama, dia tuh ngekang ya, lebih ke ngekang sih. Ngekang cemburuan. Udah pacar belum? Belum udah cemburuan Baru banget. ketika dia udah ngatur-ngatur. Kan udah ilfil jadinya. Terus kayak misalkan ya, kita lagi intens chattingan, nongkrong bareng apa-ngapain. Cuma ketika aku tahu aku stalking dia, ternyata dia tuh di belakang aku juga punya cewek lain Iya, atau kayak simpenan gimana? banyak gitu. Simpenan banyak. Nah itulah baru aku ghosting dia. Jadi ngapain gitu? Kalau dia bilangnya itu cuma teman kok gitu. Kan aku stalking, berarti aku tahu dong itu lebih dari temen. Oh berarti ilmu stalkingnya itu melebihi. FBI bos. Cewek itu jangan main-main. Main-main, nggak tidur 24 jam juga bisa. Bisa, iya. Sampai ke ujung dunia cari loh. Iya jebol database-nya PBB aja bisa. Jelas. Buat cuma nyari cowok ini deket sama siapa, gak penting gitu. Tapi kalau halal yang bikin kalian ilfil, halal lain tuh, misal kayak lebih ke sikap itu ada nggak sih? Misalkan kayak ya itu tadi mungkin salah satunya ya dia terlalu tekan gitu, terlalu ngatur, atau mungkin dia kayak nggak tahu sifat yang lain, mungkin kayak pelit kayak apa gitu. Ah, salah satu itu. Salah satu. Gini. Bukan gitu gini ya. Biasa emang ya. Aku pancing doang padahal itu. Bukan gitu gini maksudnya. Aku sama dia itu tipe yang royal. Iya. Ya berpihak kita tipe orang yang royal. Sama teman pun kita royal. Nggak perhitungan gitu ya. Ya, kalau kita ketemu sekali ketemu orang kayak begitu. Iya. Pengalaman ada nggak kayak gimana? Ada kalau itu. Ya gimana ceritain tuh? Gimana ya ceritanya ya? Lalu, jadi gini, aku tuh pernah ada kenalan sama cowok. Pertama kali ketemu tuh. Tahun lalu Januari. Nah kita tuh ketemu di salah satu kafe sebelum COVID ya, di salah satu kafe di Suhat sini. Udah sih dia alasan pertama bawa mobil nih saya jemputnya. Lumayan kan? Mobilnya keren coy. Lumayan lah 500 juta ke atas lah. Terus habis itu dia alasan kita ke ATM dulu gitu. Oke gitu. Oke lah kita ke ATM. Dia alasan dong ATM-nya ketelan lah, panik istrinya, panik banget, panik attack tuh. ATM ketelan paniknya apa, padahal aku sendiri juga kerja di salah satu bank ternama di
Indonesia gitu kan, ada salah satu fasilitas sama cashless, cardless sorry. Kita kan bisa pakai cardless kan, bisa tinggal scan masukin nomor handphone langsung di mesin bisa langsung keluar itu duit gitu kan. Aku kasih tahu, oh ya udah gitu, udah keluar tuh duit. Habis itu kita ke pom bensin dulu nih, bensin cucian. Aku nggak tahu dia mesti berapa duit ya buat mobilnya. Tapi set, bayar kan dia nyatu set. Ya alasan, aduh tasku habis gini. Oke lah, aku bayarin dulu. Kemudian kan, misalnya, oh ya udahlah, aku duluan, siapa yang ada dulu toh aku juga makan. Second lagi, ketemu lagi, habis itu ketemu lagi kedua nih. Pikir dia bakal bayarin, jadi enggak? Ganti yang kemarin gitu. Iya gantian lah. Enggak dong. Ih, aku gini, cowok, ini modal opo? Maksudnya, ih apaan sih nih cowok modal apaan gitu loh. Terus dia tuh sosok ala-ala, ayo nanti malam kita ke salah satu kafe yang hits di Malang gitu lah namanya ya, di Suhat ya, yang buat anak hip zaman sekarang. Oh iya, anak gaul ya. Iya, terus aku bilang nggak mau di situ agak-agak sorry ya, agak-agak kurang, aku nggak suka vibes-nya di situ. Akhirnya aku ngajak di dekatnya MUG, di salah satu kafe yang itulah. Iya, itu lebih mahal dan lebih enak ya kan. Vibes-nya kan dapet lebih enak gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih privacy kan, nggak keganggu gitu. Oke, kita ke sana gitu. Habis itu udah kita ke sana saya. Sana. Hari itu juga dia nggak bisa jemput aku masih pakai Grab. Dia katanya mau ganti Grabku kok, nanti Grabku ya. Bilangnya begitu kan? Iya, udah diganti kan. Sampai sana ternyata bukan dia yang bayarin tapi temennya. Sampai itu hari itu aku memutuskan untuk udahlah, nggak guna nih orang. Udah, dia ngecat gitu, nggak aku balas, nggak mau udah. Jadi dia ngajak lo di mana, dia ngajak keluar, tetap aku respon, tapi aku tetap nggak mau keluar sama dia gitu. Kayak gitu lah. Kasian caranya. Serius? Ngajakin gitu ya. Bukan, kasian ceweknya maksudnya kalau diajak kayak gini ke temennya apalagi ke ceweknya gitu loh. Tapi nggak Oh sih? ya, masuk akal. Ya nggak? Iya. Kayak gitu sih, lebih. Terus kalau cowok lagi berdua tuh sifatnya tuh kayak apa ya? Kayak misalkan aku sama kamu nih Rey, aku lagi sibuk tuh telepon aja. Ngotot ya. Dia telepon sama orang lain gitu. Oh. Iya, tapi ngotot gitu. Ngotot aja. Tapi video call aku lagi sibuk pun ya ngerti itu udah bikin diri tuh cowok. Mungkin dia cemburu kamu jalan sama cowok lain gitu. Lah, karena posisi kita lagi kerja aku ketemu orang. Video call aku lagi. Jadi aku tuh sampai istilahnya kalau kita video call ngobrol sama orang sopan nggak? Enak nggak sopan kan? Pas sampai gini dong. Malu nggak aku? Ya kan bisa kamu tolak gitu. Aku sibuk. Marah-marah. Ya udah ghosting aja. Udah aku blokir tuh. Langsung aku blokir, sorry aku nggak bisa temenan sama kamu udah aku blokir. Aku bukan tipe orang yang ghosting. Langsung to the point aja. Selesai des. Hilang kamu langsung. Aku blokir dia lah. Waduh, Nggak mau lah. langsung diblokir. Kalau dia tanya. Oh, kalau aku sih pernah ya deket sama cowok tuh. Udah klik sama dia, kita sama-sama klik. Habis itu Cocok gitu ya. cocok. Dan aku suka sama dia tuh apa adanya ngomongnya. Mau dari keuangannya, mau dari percintaannya semua. Habis itu kita nongkrong bareng sering, terus dia tuh ngomongin tentang masalah keuangan, terus akhirnya kan aku kasihan dong, jadi tiap kita nongkrong, tiap aku keluar dugem pun kayak udahlah pakai duit gua dulu, nggak apa-apa gitu. Pas lama-kelamaan kok makin kerasa ya, dan gak lama dari itu dia beli iPhone baru cuy. Jadi dia bohong selama ini gak punya duit, tapi dia bisa beli barang mahal yang melebihi dari handphoneku. Jangan kredit. Enggak sih, aku tahu temennya bilang cash, katanya bilang gitu. Ternyata aku selidikin juga, ada yang bilang ke aku lah, memang dia tuh kalau ke cewek tuh memang kayak gitu. Jadi agak-agak modal gitu, jadi aku ilfeel bye. Jadi buat dirinya sendiri jor-joran, tapi kalau jalan sama cewek nggak mau gitu. Benar. Kayaknya aku tahu nih siapa. Udah nggak usah sebut merek. Ini kan share pengalaman. Share pengalaman. Sahabat sayang, sahabat. Ntar ngeditnya susah. Kita harus sensor ya, tip gitu ya. Oke. Dion, ada yang mau tanya lagi, Dion? Berarti kalian setuju dong sama cara pacaranku yang tadi? Setuju sih. Setuju. Setuju. Perkuat pusat.
berbanyak cabang. Setuju oke Pak. Aku setuju aja sih. Banyak sih yang kayak gitu. Dulu juga aku pernah kok kayak lu punya aku, jadi apa-apa tuh harus ngikut sama aku lah gitu, harus tentang peraturanku. Tapi semakin cowok dikekang, dia tuh bakal cari-cari celah gitu loh tanpa kita duga. Nah itulah yang malah bikin hubungan kita tuh hancur. Lebih baik kita tuh ngebebasin cowok tapi tahu aturannya lah, cowoknya tahu batasannya gitu. Kalau Jadi dibebasin nggak tahu diri gimana? nah ya udah baik aja maksimal, nggak usah pikir Nggak panjang. sakit hati tuh. Ya sakit hati mah pasti sakit hati, cuma aku nggak mau sakit hati terlalu dalam lah, terlalu lama gitu. Ya udah baik sampai situ doang. Oh siap, luar biasa. Berarti menurut kamu tuh kalau memang dalam suatu hubungan tuh kalau misalkan kita pergi sama entah itu cowok atau cewek, terus kemudian kita kasih dia kebebasan, tapi ternyata dia nggak bisa memanfaatkan itu dengan bijak, gitu ya. Malah dia pakai untuk selingkuh lah, untuk bohongin kalian, untuk nipu kalian dan lain-lain, itu langsung di-cut gitu aja ya. Iya. Pertama sih aku kasih kesempatan 1 kali 2 kali ya. Oh, iya. Biasanya. Kalau Iya, sampai iya. ketiga kalinya dia Kartu udah gak kuning bisa lah ya, berubah. sepak bola ya. Bener. Kayaknya gue tahu. nih Kalau siapa. semakin nggak tahu diri ya buat apa dipertahanin lah. Merah. Kasihan kitanya udah apa ya, masih muda, masih cantik, masih bisa cari yang lebih dari dia sebenarnya. Gue tahu nih siapa. Gue tahu. Gue tahu siapa. Gue tahu. Tapi bener sih, mempertahankan orang yang nggak layak itu memang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan orang itu sendiri ya. Hidup aku. Love yourself first dulu lah. Yes. Ya lihat caption gue di IG tuh. Caption gue di IG tuh. Oke, aku udah cukup sih tanyanya. Ini Dion mau ngapain? Cara kalian percaya ke pasangan gimana? Aku percayanya lebih ke ini sih, lebih ke gadget. Aku kalau udah percaya sama orang, kalau percaya sama cowok, aku gak akan ngetik-ngetik gadget dia. Kalau aku udah ngetik-ngetik gadget dia, semua aku tip. Udah, mulai DM banking dan teman-temannya email, DM Instagram, Facebook, apalah segala macam. Yang kamu cari apa? Iya, apa yang jadi pikiran negatif dalam diri aku aja. Dapat biasanya. Dapat. Tapi Ya kan kamu carinya di tempat sampah ya dapatnya sampah. nah, makanya aku selama aku nggak pernah ngutik-ngutik handphone dia atau gadget ya, itu berarti adalah titik kepercayaan kalau kamu masih 100%. Jadi itu gitu. Baru nontonnya nggak ada lagi. Kalau kamu? Kalau ke aku sih dari treat dia ke aku sih, kayak dia tuh cowok yang punya sifat yang dewasa. Jadi kayak dia tuh Tua gitu. enggak juga sih sifatnya ya, bukan umurnya say. Kalau om mah beda ceritanya gitu kan. Oh siap, kalau om beda ya. Beda. Pernah nih kayaknya nih. Oh iya. Emang om lagi naik daun sama Iya, janda. tapi jangan salah, om usia 30, aduh. Itu mah belum om masih mas 30 mah. Iyalah, belum om lah masih mas-mas lah 30. Apaan lu? Enggak tunjuk-tunjuk. 38 udah om. Nah, itu iya 37 38. Itu vibes-nya kayak ABG tau nggak? Ada apa? Kayak ABG Kayak gitu. gigi ya. Lanjut saya. Ya udah, lebih ke sifat yang dia dewasa, kayak dia tuh tahu diri gitu. Aku tuh harus kayak gimana sih biar gak nyakitin pasanganku, ngejaga hatinya tuh kayak gimana. Terus dia tuh kayak contoh kecil, nggak contoh kecil sih ini ya, kayak ngenalin ke keluarganya, kayak dia tuh baik sama keluargaku juga. Nah kayak gitu aku kayak semakin percaya lah sama dia, kayak gitu sih. Nggak banyak janji-janji manis, langsung lakuin. Jadi lupa gimana. Ai. Itu janji manis langsung lakuin. Iya, nggak pakai Singkat aja. Pernah dijanjiin sesuatu? Dijanjiin sesuatu? Pernah. Nggak kejadian. Apa? Pernah. Janjiin apa? Janjiin mau dinikahin lah, janjiin mau dikasih ini itu lah, akhirnya zong. Bukannya mau dikasih Kalau malah aku diambil. Ah, Dikasih dosa doang. Iya, si dosa doang, Cin. Itu mau di kamu Zat. kalau aku sih lebih ke sikap ya, janji mau berubah lah apalah itu nggak ada perubahan sama sekali. Udah setahun berjalan tuh nggak ada perubahan.
sekali. Berarti kalian nggak kangen cowok kalian? Nah kayak sampai terlalu bebasnya aku pernah cerita ke kamu ya Ren, yang saking bebasnya aku ngasih kebebasan ke dia sampai selingkuh, sampai hamil selingkuhannya aku kasihin lagi. Untung di kamu dong. Ya, jadi dia orang dermawan dia. Iya, aku kasihkan pada yang membutuhkan aja gitu, dia mungkin lebih butuh gitu kan, kasih nih buat kamu nih sampai Pacarnya ngambilin orang nih dikasih sama dia. iya, Ambil aja. kasih aja udah ambil aja buat kamu, aku cari lagi yang lain. Dan itu pun sama, aku kasih kebebasan ke dia mungkin karena aku terlalu bebas kali ya, jadi kayak dia kayak lost doll gitu loh, kayak enggak gitu kan, jadi ya udahlah gitu, udahlah memang bukan jodohnya mau gimana. Iya benar. Ntar pasti diganti dengan dia. Ya, setelah pembicaraan panjang kita ya Ren kemarin, Benar. Ngasih motivasi banyak orang loh. Tuh. dia ini adalah love motivation buat aku. Oh iya benar. Love motivator buat aku. Konsultan cinta. Iya, tapi biasanya yang kayak gitu tuh padahal dia tuh hatinya rapuh loh. Oh iya banget. Dia itu bucin apa lebih bucin dari kamu tau gak? Aku hatinya itu sebenarnya Hello Kitty. Justru lembut gitu ke cewek, nggak pernah nyakitin cewek, Kayak gampang gitu. dibaperin gitu aslinya. Beneran itu? Ya lihat sendiri di channelnya dia lah. Kalau gitu namamu jangan Trade Marco dari Hello Kitty aja. Nggak apa-apa, itu nama biar sangat doang sih, yang penting hati Hello Kitty. Baik. Ya ada lagi. Biar nggak di ghosting emang kalian cari yang kayak gimana? Kamu cari yang bagaimana? Nggak supaya orang mau mendekati kalian tuh tahu batasannya gitu loh. Jadi nggak sakit hati duluan, nggak. Kayak gini deh pertanyaannya. Ini lebih jago dia soalnya. Jadi pertanyaannya gini, menurut kalian referensi cowok yang kalian ideal itu gimana, yang bikin kalian itu susah kalau ngeghosting cowok yang model kayak gini itu seperti apa ya? Setidaknya menurut pikiran kalian yang ideal itu kayak gimana sih? Aduh gimana ya? Yang satu dewasa. pemikiran ya, yang dewasa. Dewasa yang pengertian lah, ngerti dalam segi Pengertian. apapun ya kan. Yang udah dewasa apa yang udah gede nih? Dari Ya, uang-uangnya deh. Oh, dari iya, segi pemikiran dewasa. Apa ya? Nggak bisa. Oh dia tuh kayak pengertian, misalkan kayak kita tuh lagi butuh ini nih gitu, lagi butuh diperhatiin atau apa, kita pengen sharing serius atau apa, dia tuh langsung cepet gercep nanggep gitu loh, kayak gitu. Orang dewasa kan kayak gitu tuh biasanya. Peka sama perasaan orang Yes, lain kayak gitu. gitu. Terus kalau kita akhir bulan, sayang mau belanja dong gitu, tiba-tiba ada transfer masuk tuh suka banget tuh kayak gitu. Iya, Peka kan? itu peka banget ya. Orang dewasa kan kayak gitu. HP ku nge-lag nih sayang, ya udah besok aku beliin lagi Nah, gitu. ya nggak gitu juga dong, paketannya habis sayang gitu. Gak sih, maksudnya Ya, kayak dewasa secara pemikiran bisa bawa sifat kita yang buruk jadi lebih baik gitu aja. Kayak aku kan orangnya cuek, jadi kayak misalkan banget cueknya. Jadi kalau bisa ada cowok yang bisa buat aku perhatian dikit aja berarti udah gitu deh. Gitu sih. Sabar, terutama aku sabar banget. Ada bener orang cuek bebek kayak aku tuh sabar. Butuh kesabaran ekstra ya. Mungkin cueknya di chat, nanti kalau ketemu enggak. Iya betul, aku di chat cuek banget. Kalau tuh baca. Iya betul, aku tuh gini, bukan orang yang suka ini sih, suka chatting lama-lama atau apa, rata-rata telepon kayak gitu. Jadi aku balasnya singkat, padat, jelas, berisi gitu kan. Kalau mau telepon hayu berapa jam pun oke. Cuman ya gitu, masih dikatain aja cuek. Tapi emang aku cuek bebek sih kalau di chat. Mending kita ketemu ngopi, bacot lah ayo gitu. Ya nggak sih? Langsung adu mulut gitu. Yes. Madu mulut. Oh maksudnya kayak ikan cupang, ngobrol, Shay. ngobrol, Iya. kirain. Dia ini tahu aku banget dah. Orangnya kayak apa, tahu banget. Tapi kalau dia ini sikapnya beda kayaknya. Coba coba tanya ke dia. Apa? Gimana? Biar nggak di Tipe ghosting sama cowok lu. ideal menurut kamu yang susah buat kamu ghosting gitu. Apa ya? Yang ideal gitu, dewasa tadi. Ideal kayak dia nih. Gak banyak janji manis sih. Gak banyak janji Gak manis. banyak Just do it. manis. Pokoknya ya yang pasti-pasti aja sih. Heeh. Kayak apa ya? Maksudnya nggak sering menjanjikan sesuatu. Tapi kalau misalkan dia memang ingin ngasih
ngasih perhatian atau pingin bikin kamu bahagia itu langsung dilakuin gitu. That's right kayak gitu. Pernah ketemu yang kayak gitu? Udah ketemu kayak gitu. Udah ketemu. Udah lama menjalin hubungan sama yang seperti itu. Lumayan lama. Ya? Lumayan lama. Udah berapa tahun? Hampir 3 tahun tapi putus nyambung. 3 tahun tapi putus nyambung. Itu hubungan apa sinyal sih? Makanya itu. Makanya itulah yang susah buat aku tinggalin. Oh, jadi karena dia bisa memberikan apa? Enak Iya, ngobrol. Iya nyambung, gitu, Nyambung. terus di ngertiin gitu ya. Itu jadi bikin kamu tuh kita putus tuh susah buat hilang dari kehidupan dia gitu ya. Dan bisa ngasih dampak lebih positif ke kehidupan aku sih sebenarnya. Misalnya kayak ngajarin apa? Ngajarin tentang apa ya, kayak kan aku suka dugem nih misalkan, kurangin dong dugemnya dikit-dikit, nggak baik loh kayak gini. Aku lebih suka cowok kayak gitu kan, aku kan sifatnya keras nih. Jadi aku kalau misalkan sama cowok dia gini, ih jangan dugem lah, kamu nih kayak cewek murahan gitu-gitu, malah nggak bakal nangkap di otakku. Malah pengen aku lakuin aja, kecuali kalau dia tuh kasih pemahaman yang jangan gitu dong sayang, kamu nggak baik loh minum terus setiap hari gini, barulah aku kayak terenyuh hatiku tuh kayak gitu. Oh iya sih, aku sering dengar juga dari beberapa cewek itu bilang gini, kalau kamu ingin cewek itu nurut sama kamu itu sebenarnya jangan dipaksa, karena pada dasarnya cewek itu makin dipaksa mereka ini bakal makin ngelawan. Iya. Cewek itu kalau ingin dia nurut sama kamu, dia itu harus kamu rayu, kamu kasih tahu contohnya yang buruk mana, yang jelek mana, kamu tunjukin. Terus kalau misalkan dia mau nurutin yang kamu mau, kamu kasih reward, kamu senengin. Dengan gitu tuh cewek bakal lebih gampang buat nurut sama kamu. Bener ya? Bener banget. Oke. 100%. Oke, kita berarti dapat kesimpulan nih situ ya. Iya. Bagaimana cara biar gak di-ghosting? Jangan dugem mbak, dugem gak baik. Tuh aku berusaha jadi nyambaknya. Ghosting kan sama lu. Lo pasti ghosting kan? Lihat dulu deh, boleh dicoba. Ya kan? Tuh, boleh dicoba kan? Ya. Oke. Gitu aja obrolan kita malam ini. Terima kasih. Dadah. Udah gitu penutupannya. Pesan-pesan. Apa ya? Apa ya maksudnya nggak ada pesan? Tutup. Oke, thank you for listening and watching. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng merahnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Thank you. Mana El Podcast.